Kemudian saya pergi ke desa itu. Plus, biasa pakai apa itu namanya? Kan, lolos ya, lolos semua ya. Saya ke situ, set di situ. Ternyata betul, di situ ada jin raksasa 2 yang mengobrak-ngabrik lokasi itu. Itu udah rata tanah semua, itu rumah-rumah. Rumahnya itu kalau dulu itu masih pakai pagar. Kalau sekarang saya nggak tahu seperti apa. Dan itu masih kayak hutan itu loh, masih belantara itu. Kalau sekarang saya nggak tahu rumahnya seperti apa. Nah, kemudian saya menemui kedua jin raksasa itu. Saya bilang gini, berhenti. Itu jin itu yang saya bilang berhenti itu kan pakainya tenaga ya, tenaga dalam. Itu mereka langsung wah ini ada suara apa itu? Kupingnya tutup. Berdua itu langsung menatap saya. Saya kecil banget itu waktu itu kecil ya. Itu jinnya itu gede, kayak sepohon kelapa itu, sepohon kelapa tingginya. Berdua itu langsung nongol saya tuh. Kamu siapa? Dia bilang begitu. Berani-beraninya sama kami berdua, itu bilang begitu. Nah itu waktu itu saya masih sombong. Bukannya sombong, artinya apa ya? Seperti apa ya? Galgil ngono ya, gagahan kayak gue ya. Kemarok lah. Darah muda. Maaf, darah muda ya. Waktu itu saya masih muda soalnya, jadi sih alah semua yang menghalangi langkahku sikat gitu. Seperti itu. Nah, mereka berdua itu tidak basa-basi juga, langsung menyerang saya, gelu, deteknya itu seperti itu ya berdua. Lah, seperti biasa itu saya waktu itu saya punya ajian andalan, itu namanya lampah lumpuh. Sukma saya itu mempunyai ajian lampah lumpuh. Ajian itu nggak bisa dipakai sama manusia. Tapi kalau dipakai bangsa jin itu gampang itu. Karena kalau lampah lumpuh itu yang dipakai manusia itu harus tirakat dulu. Kalau sukma itu nggak usah tirakat, udah bisa itu. Seperti itu ya. Saya lumpuhkan berdua. Des. Kalau cerita duelnya itu sangat panjang ya. Jadi ini cerita saya singkat saja. Duel selesai, kemudian saya lumpuhkan. Des. Setelah lumpuh, saya bilang sama mereka berdua, kenapa kamu mengobrak-ngabrik desa ini? Saya bilang begitu. Mereka begitu, ampun mas, jangan bunuh saya, itu seperti itu. Saya itu kejam waktu kalau di dunia son itu saya itu kejam. Nggak pandang bulu, semua saya bunuh kalau berani melawan. Ampun mas, mereka bilang gitu, ampun, jangan bunuh saya. Mereka bilang gitu. Kemudian saya, saya tanya berdua, kamu ngobrak-ngabrik desa sini, kemuan sendiri apa kemuan orang lain? Nah ini maaf saya nggak bisa berceritakan karena mungkin bisa apa ya namanya ya. Ini suruhan orang ini. Suruhan orang. Jadi nggak usah saya ceritakan ya. Jadi saya lumpuhkan saja itu berdua dan suruh tanggung jawab. Harus bisa memberesi rumah-rumah yang udah luluh lantak itu. Saya suruh dibangun kembali. Kalau tidak, saya bunuh. Saya bilang begitu. Ampun mas, ampun. Dia selalu ampun terus gitu. Oke.
Kemudian apa? Mereka sanggup apa ya itu namanya? Membangun kembali desa yang telah porak-poranda. Ini yang saya baru pertama sekali saya baru tahu kerjanya bangsa jin. Itu seperti itu. Seperti Simsalabin. Ketika saya suruh gini, coba bangun kembali desa ini. Mereka berdua cuma gini tuh. Jadi rumah. Jadi tinggal sebulan aja mereka berdua. Entah saya nggak tahu mantranya itu apa. Tapi begitu mereka berdua itu nyebul ke tanah, itu jadi rumah semua. Dan rumahnya itu persis ketika belum dihancurkan. Itu kerja mereka seperti itu. Simsalabin gitu loh ya. Nah, oke. Kemudian saya bilang begini, setelah itu rumah dibangun kembali, sudah jadi semua, persis seperti semula, berdua jin itu saya lepaskan. Tapi dengan syarat saya, kalau kamu ganggu desa ini lagi, kalau kamu mengganggu desa bangsa manusia juga, maka kamu akan saya bunuh. Saya bilang begitu. Kamu siap? Nah, ternyata mereka berdua siap. Nah, ini perlu saya beri keterangan kepada warga siapa itu? Harjosari dan Dukurandu. Itu jin raksasa yang berdua tadi sudah saya lumpuhkan. Dan tidak akan mengganggu desa Anda lagi, ya. Kalau toh memang mereka berdua masih mengganggu, bilang sama saya. Ingat itu. Biar nanti saya bunuh saja. Tapi mereka sudah berjanji sampai sekarang, mungkin aman sampai sekarang, ya. Berdua itu tidak pernah mengganggu. Ciri-cirinya jin itu kalau mengganggu Anda semua warga desa Harjosari dan Dukurandu, itu mereka selalu berdua. Kalau satu bukan. Mereka selalu berdua. Pakaiannya itu cuma apa itu? Sempak bahasa sini, cuma sempakan saja. Tingginya itu seperti pohon kelapa. Berdua itu selalu, ya. Dia sudah janji sama saya tidak akan mengganggu desa Anda semua. Itu selesai di situ. Kemudian saya pulang. Sret. Pulang ke rumah saya. Itu ternyata rombongan itu masih banyak sekali. Masih utuh di situ, kenyang. Kemudian saya perintahkan kepada mereka untuk kembali ke desa. Saudara-saudara semua, sekarang desa Anda sudah aman, sudah seperti semula, tidak ada satu kekurangan apapun. Yang luka, yang apa itu, terbakar, luka bakar dan luka pukulan, nanti saya obati semua. Seperti itu. Akhirnya apa? Nah itu, pulang ke desa mereka. Saya ulangi lagi, itu desanya itu di antara desa ya tadi apa ya? Dukurandu dan Harjosari itu. Di tengah-tengah itu sawah, kalau sekarang itu sawah ya. Desa manusianya. Nah, di situ. Nah, setelah mereka itu pulang, saya ikut mengantar. Itu saya diberi kehormatan. Diberi kehormatan untuk apa itu namanya? Tidur satu malam di situ. Tidur satu malam di situ, yaitu di Pendopo Lurah. Kalau sekarang itu namanya balai desa ya. Saya disuruh tidur di situ 1 hari. Dan itu mengadakan itu apa namanya ya? Pesta. Pesta keselamatan satu desa itu. Wah, mereka pesta. Saya enggak, saya tidur aja di situ. Saya tidur di situ.
Sambil tidur saya itu mendengar rembuk desa, Bapak Lurah dan penduduk lainnya itu membicarakan saya untuk pagi harinya, ya. Saya nggak tahu itu apa yang dibicarakan. Kemudian langsung ketika pagi hari, saya itu dipanggil kepala desa di situ. Dulu namanya Kuwu ya, Kuwu itu. Saya dipanggil Kuwu. Dia bilang begini, waktu itu waktu muda saya itu sukma saya itu namanya Antasena. Jadi mereka kenal saya itu Antasena, sukmanya ya itu Antasena. Nah, kemudian saya itu diberi kehormatan atau diberi hadiah ya untuk nikah sama itu Siti tadi. Siti itu ternyata si Siti tadi yang sudah berpakaian apa ya, kalau malam tadi kan itu kusut ya, pakaiannya compang-camping karena itu kebakar itu. Ternyata setelah dirias pakai busana yang yang baru, ya Allah, Masya Allah. ayune orang umum itu. Ayune orang umum. Nah, karena saya diberi kehormatan itu, akhirnya apa? Itu saya mau itu. Saya mau. Saya mau karena itu tadi cantiknya, ya Allah, orang umum ayune. Itu Siti itu sampai sekarang dia masih masih apa? Masih merindukan saya itu Siti. Jadi Siti di mana itu? Halo Siti ya. Ini saya di sini nih. Nah, dan kemudian itu saya itu enggak apa ya? Saya itu terlalu terbuai dengan kecantikannya. Lanjut nih. Terlalu terbuai dengan kecantikannya, akhirnya saya tidak tidak fokus kepada yang lain. Nah, itu waktu itu saya mau diagat langsung sama Kuwu di situ. Saya gini, si Kuwu namanya apa ya, penghulu ya? Penghulu. Saya udah salaman sama itu penghulu. Saksinya sudah ada semua, satu desa itu sudah setuju semua itu. Satu desa itu setuju semua saya kawin sama Siti. Nah, kemudian penghulu itu mengangkat gini nih. Saya nikahkan selesai ya, tinggal saya menjawab. Saya mau jawab gini, saya terima nikahnya, saya baru sampai nikahnya. Itu teman saya, itu saya nggak tahu itu. Tiba-tiba dia, namanya teman saya, teman seperguruan saya itu, Urip namanya Urip. Dia sudah jadi kiai itu di Bitung sekarang. Itu dari atas, itu notok saya, tes gini deh. Aku orang bisa kayak gini beli. Orang fokus karena saya nggak fokus ke dia itu. Saya dibawa lari itu terbang. Si Urip tadi itu pegangnya cuma tangan saya ini. Jadi dari atas saya coba begini. Siti, saya mau panggil itu. Dari bawah juga itu. Seperti ini. Wah, aduh, indah sekali waktu itu ceritanya. Ya Allah. Baru seperti itu. Jadi dari atas saya dicangking ini, tangan ini nih. Saya lihat ke bawah gini, nggak bisa karena saya itu ditotok ini di sini. Tes, saya nggak bisa bicara apa-apa. Jadi cuma begini aja. Aku kata nengatine, Urip ki bocah primen senenge kang ngerjane.
Itu seperti itu ya. Nah, baru seperti itu kemudian duduk saya. Yang pertama kan saya duduk tuh. Duduk, saya itu sadar kemudian, ya Allah, kok seperti ini ya ceritanya. Nah, itu seperti itu ceritanya. Jadi kalau saya ingat-ingat kembali, itu Siti itu masih mencari saya, itu Siti itu. Namanya Siti. Itu jin yang berada di desa, antara desa Harjasari ya, Harjasari dan Dukuh Randu itu. Mungkin itu saja ya yang saya bisa ceritakan sebagai pengobat rindu masyarakat Harjasari dan Dukuh Randu yang request untuk ditelusuri misteri, tapi sampai sekarang Naga Bumi belum bisa menelusurinya karena ada COVID ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini yang terakhir. Jangan lupa ya, selalu ingat kami, Naga Bumi ya. Lalu tonton channel kami, Naga Bumi. Like and share. What's up?